Halo teman, teman YouTube. Sekarang pukul 12.17. Kalau di kampung tuh rasanya sepi banget gitu ya, beda. Jadi video ini gue mau bahas, banyak yang komen untuk gue yang video masalah topik itu banyak banget yang komen, gue baca dulu ya. Ada yang gue cek juga nih, dari Faris Muhammad Aditya 5 hari yang lalu. Dulunya kayaknya si Yandri ini dipecat dari BPF karena kayaknya pacaran di kantor atau mungkin ngentet kalau lebih parahnya kalau lagi. Jadi dipecat dan nganggur. Jadi YouTuber nggak laku. Jadi bahas BPF pembalasan dendam. Jadi ngejelek-jelekin BPF yang dulu pernah mengkayakan dia. Nggak kaya, gua nggak pernah kaya dari best profit. Gua jujur ya, uang selama gue di sana gue cuma dapat uang sekitaran 10 jutaan, nggak sampai sih, paling kotor 9 juta berapa ya, pokoknya nggak sampai 10 juta, masih ingat gue. Itu dari rekening Danamon karena masih naik SBC kan, jadi Danamon posisi yang pertama gitu. Kalau kaya sih enggak, gue bukan dipecat sih, emang gue berhenti sendiri. Dan gue pun bikin konten jelek-jelekin BPF bukan karena dendam, karena gue asal-usulnya gue bikin konten best profit karena gue tuh sakit hati karena yang lolos itu bukan orang lain. Seperti gue anggap abang sendiri, kok bisa lolos gitu, saking polosnya kita di brainwash sama orang-orang itu. Aduh, makanya gue bikin konten tuh, masalah apa sih sisi buruknya bis profit tuh. Perasaan banyak buruknya ya. Jadi gue berhenti tuh pas bokap gue meninggal ya. Sebelum meninggal sih gue pernah tuh sakit hati bener, bukan sama perusahaannya tapi salah satu oknumnya, atasan gue sendiri gitu. Karena gue pengen gadai motor buat berobat bapak, tapi nggak dihiraukan. Setiap gue ketemu lari itu. Tapi bukan berarti gue jelek-jelekin best profit karena dia, enggak. Gue bukan jelekin sih ya, gue kan ngomong fakta gitu. Gue ngomongnya fakta apa adanya. Lagi lebih parah karena sekarang nih lagi musimnya masalah kasus trading seperti binomo, quotex, apa segala macam ya, judi online yang ilegal tuh katanya. Sedangkan PT Best Profit ini tuh legal gitu. Legalnya tuh lebih parah dari afiliator. Mereka sih legal, cuman mereka juga afiliator. Banyak kok manajer Best Profit yang kaya. Contoh aja, mereka tuh kalau punya komisi gede langsung kayak beli motor yang bagus, keluaran terbaru. Kalau komisinya yang bagian manajer kan udah konsisten tuh penghasilannya per bulan. Kalau yang SBC itu bisa puluhan juta karena nggak konsisten belum. Kalau konsisten pun mungkin dia lihai berbicara untuk mengkait nasabah gitu. Makanya marketing best profit itu banyak cewek. Kalau cowok mungkin ya ganteng gitu ya, supaya bisa dipercaya. Gue kayak gini bisa closing karena gue ibarat abang gue sendiri, bukan orang lain. Makanya gue punya satu nasabah gitu. Kalau afiliator mungkin ya orang ada yang sampai puluhan juta ya di trading binomo ya. Itu kan sampai puluhan M karena itu nggak langsung uang orang yang depositnya 1M 2M, enggak. Gue juga nggak yakin kalau di binomo itu sampai rugi 1M langsung tok gitu, nah nggak mungkin. Tapi kalau di pialang best profit ini mungkin bahkan bisa sampai 20M seperti Kevin Julio piano Viera gitu. Aku rasa pun dia main di pialang, saham pialang. Setahu gue dia main di saham pialang juga. Makanya itu bisa rugi sampai belasan M. Dan dia pun kesandung utang.
karena di Pialang itu minimal buka akun itu 100 juta, sedangkan binomo atau quotex itu cuman sekitar 140.000 karena kan $10. Kalau di best profit itu $1.000 karena kurs dolarnya di best profit itu tetap mau naik turunnya dolar tidak tetap 10.000 gitu. Kalau pacaran dulu gue pernah pacaran sih, cuman ya nggak masalah sih ya, mau pacar mau ngentot gue dalam tuh bodo amat ya. Yang penting kan gue nggak ganggu karir gue untuk apa ya, untuk cari nasabah. Seandainya gue ngentot pun dapat nasabah ya nggak apa-apa ya, goblok namanya. Banyak juga yang ngebully, banyak juga yang konsultasi, bahkan banyak juga sih yang calon nasabah, mantan nasabah itu jadi akrab sama gue. Bukan berarti gue ayo gabung sama gue aja, enggak. Gue malah bilang gini, saya nggak ngelarang kalau bapak atau ibu untuk join karena itu hak bapak, cuma saya menyarankan pikirkan untuk resikonya. Yang pertama, kalau orang itu ngomong risikonya nggak ada ataupun risikonya, kalau dia bilang ada paling risikonya minim karena itu perusahaan dia. Karena kalau bapak yang masuk, bapak atau ibu masuk itu ada keuntungan buat dia. Ya siapa yang nggak mau uang ya, bagaimanapun caranya tetap membela perusahaannya. Yang kalau masalah gue pernah kerja di situ terus kenapa gue jelekin, ya kita udah dewasa bro, kita tahu yang mana bagus yang mana jelek gitu. Gak mungkin yang jelek kita bagusin. Gua dulu waktu baru-baru closing waktu baru meyakini nasabah gua kayak menjamin benar kalau mereka tuh bakal untung perharinya kalau main santai. Bahkan gua gak pernah dikasih tahu resiko, ada dikasih tahu cuman kalau dibandingin dengan, karena kan kita kan punya logika masing-masing ya, dibandingin itu jauh bener dari profitnya gitu. Ibarat resikonya tuh minim sekali. Jadi ya itu gue yakin gue sampai ngelobi bokap waktu bokap masih hidup ya, ngelobi bokap supaya tanahnya itu dijual biar gue join masuk sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya pun ya enggak, yang kena malah abang gue sendiri gitu. Ya ntar gue ini mau gue bakal kontek-kontekan sama calon nasabah terus mantan nasabah. Oke, see you next video.